Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang materi tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 4. Yuk kita belajar tari kipas Pakarena dari Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, seperti itu adik-adik cerita dari tari kipas Pakarena. Nah, sekarang ayo adik-adik tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di tiap-tiap paragraf pada bacaan tersebut. Nah, ayo perhatikan paragraf pertama ya. Kira-kira apa ya gagasan pokok pada paragraf pertama? Iya betul, gagasan pokok pada paragraf pertama adalah tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, untuk gagasan pendukungnya kira-kira apa ya? Iya betul, gagasan pendukung pada paragraf pertama adalah tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, sekarang ayo kita perhatikan paragraf keduanya. Kira-kira apa ya gagasan pokok pada paragraf kedua? Iya betul adik-adik, gagasan pokok pada paragraf kedua adalah kisah tari kipas Pakarena berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi. Nah, untuk gagasan pendukungnya kira-kira apa ya? Iya betul, gagasan pendukung pada paragraf kedua adalah konon sebelum berpisah penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Nah, sekarang ayo perhatikan paragraf ketiga. Kira-kira apa ya gagasan pokok pada paragraf ketiga? Iya betul adik-adik, gagasan pokok pada paragraf ketiga adalah cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Nah, untuk gagasan pendukungnya kira-kira apa ya? Iya betul, gagasan pendukung pada paragraf ketiga adalah makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Yang kedua, gagasan pendukungnya yaitu gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Gagasan pendukung yang ketiga, cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Sedangkan gagasan pendukung yang keempat yaitu secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Mengapa yang keempat kalimat tersebut menjadi gagasan pendukung?
karena kalimat-kalimat tersebut merupakan penjelasan dari gagasan pokok adik-adik. Materi tersebut sudah dijelaskan di materi yang sebelumnya ya. Nah, seperti yang telah adik-adik ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman seperti tari kipas Pakarena tadi adik-adik. Tari Pakarena merupakan salah satu keberagaman di Indonesia. Masih banyak keberagaman yang ada di Indonesia selain tari Pakarena. Kita hidup dalam keberagaman adik-adik, semisal di dalam keluarga. Hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Adik-adik pada tahu kan perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Nah, apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ayo adik-adik ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Kemudian bandingkan hasilnya. Kemudian tulislah kesimpulan adik-adik pada kolom di bawah ini ya. Iya betul, apabila kita bercerai-berai seperti halnya sebatang lidi, maka akan kesulitan dalam melakukan pekerjaan. Namun apabila diikat dan disatukan, maka akan mudah dalam melakukan pekerjaan. Bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Sudah paham kan adik-adik? Sekarang ayo adik-adik temukan contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Menurut adik-adik, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Iya betul. Yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan adalah hidup akan terasa aman, damai, karena semua orang akan saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong, dan saling toleransi. Nah, menurut adik-adik, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Iya betul, yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan adalah yang pertama, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan dan kesedihan yang dialami dan dirasakan orang lain. Yang kedua, kepentingan golongan maupun suku masing-masing adalah yang paling dipentingkan oleh masyarakat. Yang ketiga, muncul pertikaian dan permusuhan antar warga masyarakat ketika misalnya visi dan misi tidak sejalan. Yang keempat, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Padahal dalam masyarakat kita, gotong royong adalah yang paling diprioritaskan. Aktivitas gotong royong adalah salah satu contoh dari bentuk persatuan dan kesatuan yang seharusnya dipertahankan.